Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju yang zaman terang benderang seperti sekarang ini. Setiap kalinya Bapak berdiri di sini akan menyampaikan atau pembelajaran yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kali dengan Bapak Agung Diatullah. Di sini Bapak sebagai pengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menuju pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Zilom Akbar berangkat. Yang kedua, Alif Sino Azizur Rahman. Dan yang ketiga, Akbar Musaki. Yang keempat, Muhammad Arif Arkanuddin. Alhamdulillah, pada berangkat semua ya. Oke, di sini Bapak menyediakan buku interaktif SKI kelas 4. Buku interaktif ini di dalamnya adalah tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pada tahun keempat. Sebelum itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira berupa surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terkejut dengan adanya kehadiran malaikat Jibril pada kali itu. Nabi Muhammad merasa sangat ketakutan karena didatangi langsung oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah dan dilanjutkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sesudah mendapatkan wahyu pertama, beliau merasa sangat takut dan menggigil. Beliau langsung menuju ke rumahnya dan bertemu kepada istri tercinta yaitu Khadijah. Di situ Rasulullah SAW bercerita tentang penerimaan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah gambaran wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
Berdakwah ini setelah turunnya surat At-Tur ayat 1 sampai 7. Sini ya. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wathiyabaka fatahhir warujza fajhir wa la tamnu tastakthir wa lirabbika fasbir. Itu adalah wahyu kedua yang diterima oleh Muhammad SAW. Pada kali itu Nabi Muhammad SAW pada dakwahnya itu sangat berat ya untuk menghadapi kaum-kaum bangsa Arab dan bangsa kaum kafir Quraisy. Kenapa sangat berat? Karena pada kala itu masyarakat Arab dan masyarakat Quraisy belum percaya dengan adanya Rasul, belum percaya dengan adanya Nabi. Dengan seperti itu, namun Nabi Muhammad SAW harus dan wajib menyampaikan dakwah kepada umat yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan dua strategi untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Yaitu yang pertama secara strategi secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah secara terang-terangan. Yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ini adalah gambaran rumah Arqam bin Abil Arqam. Di sini adalah Rasulullah melakukan dakwahnya yang pertama seperti itu. Dan juga beliau berdakwah kepada sanak saudaranya dan tangganya terdekat. Itu seperti kepada istrinya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, dan Zaid bin Haris. Dan 11 orang ini dinamakan as-sabiqunal awalun, atau orang yang pertama masuk Islam seperti itu. Pada dakwahnya Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, beliau terfokus kepada sanak saudaranya atau kerabatnya terdekat seperti itu. Tadi ada 10 orang yang sudah menerima Rasulullah dengan dakwahnya seperti itu. Yang pertama ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, dan Zaid bin Haris seperti itu. Mereka 11 orang ini adalah as-sabiqun awalun, atau orang yang pertama masuk Islam seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan ini dilakukan sejak tahun keempat dari peradaban Nabi Muhammad. Dari firman Allah diperintahkan secara berdakwah terang-terangan, yaitu di surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada surat Al-Hijr ini ayat 94 itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwahkan secara terang-terangan. Namun dengan adanya berdakwah secara terang-terangan ini, banyak sekali yang menentang Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ini adalah gambaran Rasulullah berdakwah secara terang-terangan seperti itu.
Cara yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, yang pertama adalah mengundang para pejabat atau orang-orang yang terpandang kaum Quraisy dalam jamuan makanan seperti itu. Berarti Rasulullah SAW itu mengundang jajaran-jajaran pejabat tinggi atau orang-orang penting kaum Quraisy dalam jamuan makanan seperti itu. Namun dengan adanya perkumpulan itu, pas jamuan makan itu, ada yang menanggapi secara halus dan banyak yang menolak secara kasar. Yang menanggap secara langsung itu atau yang menerima yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab, dan yang lainnya adalah menolak, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Di sini gambaran Rasulullah SAW banyak yang menentang Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Banyak sekali orang kafir Quraisy yang menolak dengan adanya Rasulullah dalam berdakwah seperti itu. Yang pertama, alasannya kenapa sih kok orang Quraisy bisa menentang dengan ajaran dakwah Nabi? Yang pertama alasannya adalah persaingan perebutan kekuasaan. Orang kafir Quraisy itu takut sekali kekuasaannya diambil oleh Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua adalah hilangnya kasta. Pada masa itu orang kafir Quraisy itu berpikiran bahwa orang kafir Quraisy itu adalah mempunyai kasta yang paling tertinggi. Ketika nanti kafir Quraisy itu menerima dakwahnya Rasulullah, dia takut kastanya akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah hilangnya perdagangan patung. Karena dalam Islam itu dilarang keras untuk menyembah patung dan harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dakwahnya Nabi harus menyembah Allah, di situ orang kafir Quraisy takut karena dia tidak bisa mendagangkan patung-patungnya yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Dan juga pamannya sendiri Abu Lahab itu menentang dengan adanya dakwah Nabi. Karena dengan ditakutkannya dengan dakwah Nabi itu dia menjadi sesat dan dia tidak percaya bahwasanya Islam itu ada seperti itu. Dan pamannya Abu Lahab itu menentang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad masih meneruskan dakwahnya, dia berjanji akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu pada saat itu turun wahyu yang selanjutnya, yaitu surat Al-Lahab yang menjelaskan tentang pamannya Nabi Muhammad, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak kalah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Dan terakhir di lehernya ada tali dari sabut yang dipintai. Berarti di dalam surat Al-Lahab ini dijelaskan karena penentangannya pamannya Rasulullah Abu Lahab yang tidak menerima dakwahnya Nabi. Itulah pemaparan dari Pak Agung Hidayatullah. Semoga bisa dipahami. Syukran jazilan hadza faqat minni idza wajada minni al-akhta astaghfirukum. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.